Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang percaya, Alkitab katakan, adalah kewargaan sorga. Namun orang percaya juga adalah seorang warga negara dari sebuah negara. Dan saudara, kehadiran orang percaya menjadi kehadiran kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dan saudara, sebagai kewargaan sorga, saudara dan saya harus hidup menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dan tanggung jawab kita adalah kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak semua orang Kristen akan terlibat di dalam perpolitikan sebuah negara. Tidak semua orang Kristen menjadi pejabat negara. Namun semua orang Kristen dimanapun posisinya, patutlah menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh masyarakatnya dan negaranya. Karena kita percaya bahwa Tuhan menempatkan kita di tempat kita dengan maksud dan tujuan Allah untuk menyatakan kebenaran dan kebaikannya. Memberi sumbangsi bagi masyarakat dapat terjadi di mana saja. Di mana kita berada, di dalam posisi apapun kita, saudara, perbuatan baik yang kecil atau pekerjaan yang berguna dan tidak menonjol, itu juga merupakan sumbangsi bagi bangsa dan negara dan bagi masyarakat. Saudara, setiap kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya di tengah bangsa kita, negara kita. Dan saudara, semua itu kita lakukan karena kita menghargai anugerah Tuhan bagi kita. Mari kita membaca Titus pasal 3 ayat 1-11. Ingatkanlah mereka semua supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dengan kedengkian, keji saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen perlu dididik bagaimana harus hidup sebagai warga negara. Saudara, orang Kristen belajar menghormati Tuhan. Dan pada saat yang sama, dia belajar menghormati pemerintah. Bukan saja itu, kita sebagai orang percaya harus menghormati semua orang. Saudara, orang Kristen tidak lagi hidup dalam manusia lama, di dalam kuasa dosa, yang nyata dengan karakternya, yaitu pemberontakan. Melainkan, orang percaya adalah manusia baru dalam Kristus yang memiliki semangat ketaatan dan bersifat membangun. Saudara, itulah nasihat yang perlu Titus berikan kepada orang Kristen di Pulau Kreta. Dan tentu bagi kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab di dalam membangun kehidupan masyarakat dan negara kita. Firman Tuhan berkata, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik.
Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Saudara, inilah nasihat firman Tuhan bagi kita sebagai warga negara. Saudara, Alkitab mengajarkan supaya kita ini tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Namun bukan itu saja, kita harus siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak boleh menjadi seorang pemfitnah. Meskipun kita tahu dalam kancah politik ada banyak kepentingan, tetapi orang percaya tidak bisa hidup di dalam manusia lama kembali, meskipun di dalam perpolitikan. Orang Kristen tetap harus menjaga lidahnya, menjaga integritasnya, menjaga penguasaan dirinya. Saudara, orang Kristen harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Karena saudara, apapun posisi kita, apapun kepentingan kita, saudara, yang terutama adalah kepentingan Kristus yang harus ditinggikan. Saudara, di dalam dunia politik ada menang dan kalah. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada pemerintahan manapun di dunia ini tanpa seizin Tuhan, tanpa dipilih oleh Tuhan. Sehingga saudara, sesuai dengan iman itu, maka kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kita sebagai orang Kristen, saudara, kita harus tunduk kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik supaya kita bisa membangun masyarakat di mana kita tinggal. Saudara, tidak mudah untuk menghidupi firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mungkin di dalam diri saudara ada banyak pertanyaan, tetapi saudara, ingatlah, engkau dan saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang punya rencana. Tuhan yang punya maksud dan tujuan. Saudara, tugas saudara dan saya adalah kita hidup bagi Dia. Kita tunduk kepada Dia. Kita melakukan apa yang Dia mau sebagai bukti engkau dan saya percaya kepada Dia. Yang kedua, saudara, orang percaya adalah orang yang telah mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara, orang percaya menjadi orang yang berguna di dalam dunia ini. Saudara, firman Tuhan berkata, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudara, mengapa orang percaya harus hidup yang baik dan hidup yang berguna? Saudara, tidak lain dan tidak bukan karena kita sudah menerima karya yang maha besar, yaitu karya Kristus di atas kayu salib bagi kita. Saudara, karya itu tidak dapat kita bayar. Karya itu dimaksudkan agar hidupmu dan hidupku menjadi berguna di tangan Tuhan. Supaya hidupmu dan hidupmu bukanlah hidup yang binasa, tetapi hidup yang menyatakan hidup yang kekal itu. Satu hidup surgawi, hidup yang berkelimpahan itu. Bukan hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi Kristus, karena kita sudah diperdamaikan oleh-Nya. Dan Kristus ingin hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Saudara, sebagai orang percaya, engkau dan saya
telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus melalui karya Kristus Yesus ke salib. Dan engkau dan saya sudah menjadi manusia baru. Maka saudara, tugas dan panggilan kita adalah mari kita hidupi manusia baru yang Tuhan ciptakan dalam Kristus. Supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, jikalau kita tidak melakukan pekerjaan yang baik, kita sedang menyangkali kita sudah hidup dalam manusia yang baru. Saudara, memang kebiasaan manusia lama ada kalanya masih melekat pada diri kita. Disitulah saudara, kita harus belajar menyangkal diri, memikul salib, dan kita ikut Kristus dengan apapun harga yang kita harus bayar. Karena kita tahu saudara, apa yang Kristus inginkan dalam hidup kita bukanlah sesuatu yang mencelakakan kita, tetapi justru menjadikan kita saksi Dia yang efektif. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun situasi yang kau hadapi, apapun yang kau kerjakan, dimanapun kau berada, ingatlah, engkau dan saya adalah orang yang sudah menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib, supaya engkau dan saya menjadi manusia baru dan melakukan pekerjaan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan memberikan kami pencerahan bagaimana kami hidup sebagai warga negara. Terima kasih karena kehidupan orang-orang percaya berbeda dengan di dunia ini. Kami tidak boleh hidup dalam dua dunia, tidak boleh hidup dalam dua manusia, tetapi kami hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.